Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Malam tiba, dengan tenang. Ye Chen mengundurkan diri dan menginjakkan kaki di tanah Zongtong. Ye Chen menutupi dirinya dengan jubah hitam, menginjak pedang terbang, dan sangat rendah hati. Ini adalah bumi Zongtong. Ini adalah area kekuasaan Istana Haus Darah. Begitu keberadaannya terungkap, sulit baginya untuk mengatasinya. Tidak ada yang bisa dikatakan sepanjang malam, dan kemudian fajar tiba. Ketika cahaya matahari pagi membanjiri bumi, Ye Chen berhenti sebelum jatuh dari udara, berhenti di depan sebuah kota kuno. Kota kuno Qingxian. Ye Chen melirik monumen batu yang berdiri di depan kota kuno dan melihat 4 kata ini terukir di atasnya. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan masuk. Kota kuno itu tidak besar, sederhana dan alami, tersembunyi di kedalaman pegunungan dan hutan, sunyi dan sunyi, seperti master di dunia tersembunyi. Tampaknya di sini semuanya begitu tenang, jalanan diaspal dengan gunung dan batu, pohon-pohon kuno di kedua sisi ditutupi dengan rotan, jalan-jalan pedesaan berkelok-kelok, rumah-rumah bambu berserakan, dan aliran sungai dapat didengar. Berjalan sepanjang jalan, Ye Chen terus melihat sekeliling kuartet. Pejalan kaki di jalanan datang bertiga dan berpasangan, kebanyakan petani, dan pemburu. Anehnya, mereka semua manusia. Saat Ye Chen terus memperdalam, Ye Chen hanya merasakan ketenangan pikiran, semua dipicu oleh ketenangan kota kuno. Entah bagaimana, Ye Chen berhenti di bawah pohon tua. Dalam penglihatan ini, pohon-pohon tua itu tebal dan tinggi, tetapi tidak beraturan. Setidaknya ada ribuan ranting, pohon dan tanaman merambat terjerat, dan ada beberapa helai yang tergantung di langit. Ye Chen melihat ke bawah pohon. Ada seorang lelaki tua berbaju goni dengan wajah tua dan rambut abu-abu. Saat itu sudah lewat senja. Namun, dia adalah orang buta, dan tidak ada kilatan di mata tuanya yang keruh. Orang tua itu memegang sepotong kecil kayu di tangannya dan sedang mengukir ukiran kayu. Dia mengukirnya dengan sangat lambat, tidak terburu-buru dan tidak sabar, dengan satu pisau, tanpa gangguan dalam gerakan, serpihan kayu terus jatuh, potongan kecil kayu, secara bertahap menunjukkan bentuk manusia. Ye Chen berkata, apa senior mengenal orang yang bernama Zhou Yi? Ye Chen sangat rendah hati. Saya sendiri. Orang tua itu tersenyum lembut. Benarkah? Ye Chen membeku sesaat, dan menatap lelaki tua itu dari atas ke bawah. Dia tidak memiliki akar spiritual, dan jelas manusia biasa bukan kultivator. Ye Chen bergumam. Orang yang ditunjuk senior Wu Fan untukku temukan ternyata adalah manusia biasa. Tidak ada kultivator. Kesadaran Ye Chen menyebar, menutupi kota kuno Qingxian. Tidak ada kultivator yang ditemukan, tidak bisa membayangkan bagaimana sebuah kota kuno tanpa kultivator bisa membuat istana Haus Darah ketakutan. Teman kecil, ayo, duduk. Saat Ye Chen bergumam, lelaki tua itu meluangkan waktu untuk menepuk sisinya, menunjuk ke Ye Chen untuk duduk di bawah pohon tua. Ye Chen tidak pernah berbicara, dan duduk, masih menatap lelaki tua itu. Ye Chen tidak tahu bagaimana manusia biasa bisa membantunya mencari jejak wanita yang menghabisi tubuh tahunnya. Energi, dan muda itu bagus. Orang tua itu berkata, kata-katanya damai. Senior, apakah Anda benarkah Zhou Yi? Ye Chen memandang lelaki tua itu dengan ragu-ragu, tetapi masih tidak mempercayainya.
Nama itu hanya kode. Orang tua itu terkekeh, jika kamu mau, kamu bisa memanggilku Li. Ye Chen berkata, junior ini tidak bermaksud menyinggung, kata Ye Chen terburu-buru, dan saya datang ke sini, saya mencari istri saya, kata senior Wu Fan, Anda mungkin bisa membantu saya. Berbicara tentang ini, Ye Chen juga mengeluarkan kartu giok dari Wu Fan. Tapi junior dapat melihat bahwa senior bukanlah manusia biasa. Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Ya, aku memang bukan manusia biasa, karena itu aku adalah peramal. Orang tua itu tersenyum, seolah mengejek dirinya sendiri. Ye Chen berkata, aku sangat merindukan istriku, tolong bantu aku menemukannya. Ye Chen penuh harapan, dengan sedikit permohonan dalam suaranya, dan sekarang melepaskan kesombongannya kepada manusia. Zoe berkata, saya tahu siapa yang kamu cari. Orang tua itu tersenyum lembut, tetapi menggelengkan kepalanya dengan lembut. Tapi aku tidak bisa membantumu. Begitu kata ini keluar, tubuh tegang Ye Chen tiba-tiba rileks. Ye Chen tidak memohon orang tua itu untuk memberitahu Chu Xuan di mana dia berada, dia hanya perlu menunjukkan arahnya. Namun, semakin besar harapan, semakin besar kekecewaan. Ye Chen datang ke sini dengan banyak kerja keras, tetapi masih tidak mendapatkan apa-apa petunjuk tentang Chu Xuan. Di bawah pohon tua, itu jatuh ke dalam keheningan. Seperti kota kuno ini, hanya suara gemerisik pisau dan kayu kecil menggosok di tangan orang tua itu. Tiba-tiba Ye Chen bangkit dan memberi hormat. Senior, maaf sudah mengganggu. Dengan dedaunan musim gugur berguguran, punggungnya sedikit suram, dan langkahnya agak ceroboh, Ye Chen tahu harus pergi kemana. Orang tua itu berkata, aku hanya tahu bahwa kamu memiliki sesuatu yang orang yang kamu cari takuti, dan dia bersembunyi darimu. Apa? Takut akan sesuatu. Ye Chen, yang masih kesepian kehilangan harapan mencari Chu Xuan di saat-saat terakhir, tiba-tiba berbalik, napasnya sedikit terengah-engah, dan Ye Chen menatap lelaki tua itu dengan erat. Entahlah hanya takdir yang akan mempertemukan kalian nanti. Orang tua itu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Terima kasih senior atas pemberitahuannya. Ye Chen sekali lagi membungkukkan tangannya memberi hormat dan berbalik untuk mengambil langkah. Kali ini, langkahnya jauh lebih stabil. Meski punggungnya masih suram, tidak begitu kesepian karena menemukan petunjuk. Setidaknya, Ye Chen menemukan satu hal, bukan karena tidak dapat menemukan Chu Xuan, tetapi Chu Xuan bersembunyi dari Ye Chen. Ye Chen berjalan pergi, tetapi lelaki tua di bawah pohon tua itu mengangkat kepalanya. Meski buta, mata tuanya melihat ke arah di mana Ye Chen pergi. Di tangannya, dia memegang ukiran kayu yang baru diukir dan tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Ukiran kayu itu adalah seorang wanita. Ukirannya seperti aslinya. Setiap baris sangat hati-hati. Jika hidup, jika Anda melihatnya dengan cermat, sepertinya Anda bisa melihatnya menyeringai dan tersenyum. Jika Ye Chen ada di sini, Ye Chen akan terkejut, karena ukiran kayu itu bukan orang lain, itu adalah Chu Xuan yang Ye Chen cari. Di aula sekte Tianxuan melihat tempat di mana Ye Chen berada dan lelaki tua itu. Yang mulia kota kuno ini, Fu Ya menundukkan kepalanya dan melihat ke sisi Dong Huang Taixin. Tidak ada kultivator. Dong Huang Taixin berbisik. Fu Ya berkata, apa? Tidak ada kultivator. Ini adalah jenis dunia kultivator yang berbeda. Dong Huang Taixin berkata perlahan, evolusi misterius, tak tertandingi di dunia,
Denyut nadi ini adalah pengurangan sihir, yang berada di antara titik kritis kultivator dan manusia, dan kekuatan tempurnya nol. Tetapi mereka dapat mendorong langit dan bumi, mereka tidak tahu bahwa rahasia tidak dapat dibocorkan, dan mereka yang berada dalam nada ini tidak boleh mati. Hal yang membuat Cusuan takut apa? Fu Ya menatap Dong Huang Taixin dengan ragu-ragu. Dong Huang Taixin berkata, Zoui memberitahu Ye Chen hanya setengah benar. Mata roda abadi Ye Chen yang ditakuti Cusuan. Keluar dari kota kuno Qingxian. Ye Chen berjalan tanpa batas, berpikir sepanjang jalan, bergumam sepanjang jalan, Cusuan, kamu benar-benar bersembunyi dariku. Ye Chen tidak meragukan tebakan lelaki tua itu karena itu sesuai apa yang Ye Chen perkirakan. Ye Chen datang jauh-jauh dan melakukan begitu banyak peristiwa yang menghancurkan bumi. Agar Cusuan mengetahui keberadaannya, tidak ada alasan mengapa Cusuan tidak tahu, tetapi Cusuan tidak kembali, Cusuan bersembunyi dariku. Aku Ye Chen-mu. Apa yang kamu takutkan padaku? Apa karena mata roda abadi? Ye Chen berhenti tiba-tiba, dengan keterkejutan tajam melintas di matanya. Rahasia tersembunyi di tubuhku, apakah kamu takut karena mata roda abadiku? Ye Chen sepertinya memikirkan masalahnya. Mata roda abadi bisa mematahkan beberapa delusi dunia. Jika itu masalahnya, aku akan menghancurkan mata abadiku, maukah kamu kembali? Ye Chen bergumam, membelai mata kirinya tanpa sadar. Cepat, Ye Xingchen dan Huo Zun bertempur lagi. Huo Zun. Ye Chen mengangkat kepalanya tanpa sadar, menatap langit. Banyak kultivator menginjak pedang terbang atau awan dan mendorong awan dengan kecepatan berbeda. Hal yang sama, mereka semua terbang ke satu sisi untuk menonton pertempuran Huo Zun dan Xingchen. Mau tidak mau Ye Chen menghubungkan penglihatan pada tubuh Xingchen. Di matanya, yang dilihatnya adalah sosok yang mengenakan setelan emas ungu, yaitu Huo Zun, mengayuh Taiyin Shenhai, menggantung bulan purnama Taiyin, dan memegang pedang Taiyin Excalibur sama seperti Raja Dewa. Hari ini, aku akan menghabisimu. Ye Chen langsung bergegas menuju tempat pertempuran. Ini adalah sekelompok gunung, dengan gunung raksasa dan gunung yang megah. Terletak di tanah Zongtong, tetapi seperti naga raksasa. Pada saat ini, gunung-gunung dikelilingi oleh orang-orang, dan kerumunan, semua melihat pertempuran. Di sana, seolah-olah guntur menderu, Ye Chen dan Xingchen itu bertarung. Di satu sisi, lautan Taiyuan mengerumuni langit, Huo Zun berdiri seperti raja, bersinar dan mempesona, dengan penglihatan yang terjalin di sisi dan misteri yang tak tertandingi memberi orang segunung tekanan. Di satu sisi, Xingchen berdiri di bawahnya, dan itu sudah berdarah, ilahi emas menutupi tubuhnya, dan tubuhnya seperti pengecoran emas, Xingchen seperti dewa perang, dan dia sangat marah. Bisa bertarung lebih dari 800 ronde. Seseorang menghela nafas di tengah kerumunan, sungguh binatang buas. Benar-benar berbakat. Banyak kultivator yang lebih tua menghela nafas. Ye Chen meninggal, tetapi Ye Xingchen muncul, tetapi berbicara, Ye Xingchen dan Ye Chen hampir sama. Dengan suara diskusi, Wei Wenzuo, Li Ye, dan Chen Rongyun muncul. Orang-orang melihat sekeliling ke langit dari jauh, dan kemudian mengarahkan pandangan mereka pada orang yang baru saja masuk, melihat ke atas dan ke bawah, dan melihat topeng mereka mengungkapkan keheranan mereka. Teman, Anda sangat familiar mengagumimu. Wei Wenzuo menatap Ye Chen dengan ekspresi muram. Aku juga mengagumimu. Jawab Ye Chen,
tapi matanya tertuju pada pegunungan. Di sana, pertempuran antara Xing Chen dan Huo Zun akan segera dimulai. Adegan pertempuran kedua pria itu sangat luas, dan gunung berubah menjadi abu terbang oleh perhatian semua orang. Seluruh tubuh Xing Chen berlumuran darah, dengan lebih banyak tulang terbuka, dan ada lubang darah di dada. Meskipun Xing Chen menanggung 90% dari kekuatan tempur Ye Chen, kekuatan tempur hanya kekuatan eksternal, tidak memiliki tubuh kuno sendiri yang sombong, dan dia tidak memiliki cara lahiriah yang sombong. Kedua poin ini tidak sebagus Huo Zun. Dibandingkan dengan Xing Chen, Huo Zun tidak jauh lebih baik. Tubuhnya banyak luka dan memiliki lebih banyak bekas pedang, terutama punggungnya. Ini adalah alur yang dalam, dan tulang punggungnya yang bersinar dapat dilihat. Mengejutkan. Buka topengmu. Huo Zun berteriak keras dengan satu tangan dan menarik triknya. 9 naga terbentuk di lautan Taiyin dan bergegas menuju Xing Chen. Apa kau memiliki kemampuan membuka topengku? Xing Chen berkata dengan dengungan dingin, sekuat biasanya, memegang pedang naga emas, menebas serangan 5 naga dengan satu pukulan, dan meledakkan 4 sisanya dengan satu pukulan. Hari ini, aku akan memotongmu. Huo Zun melangkah ke langit, memotong pedang dunia. Tergantung padamu apa kau bisa memotongku. Xing Chen berkata bahwa tubuh itu meraung dan mengguncang langit, tidak pernah mundur, dan maju ke langit, menghancurkan serangan Huo Zun dengan satu pukulan. Huo Zun mereproduksi kekuatan supernatural dunia dan menyerang lagi. Di tempat, tubuh Xing Chen dihancurkan menjadi perawakan, semburan darah dimuntahkan, hampir jatuh ke langit. Tubuh menjadi stabil, mengalir keluar seperti darah dari sungai, dan itu seperti api yang menyala, dan menyerang Huo Zun dengan kekuatan penuh. Mati. Huo Zun bergerak dalam satu langkah, menyerang balik. Xing Chen tidak takut, dan 2 kekuatan supernatural dari satu pedang dan langsung terintegrasi. Boom! Di tempat, gunung-gunung meledak menjadi raungan, 2 kekuatan magis bertabrakan, lingkaran cahaya menyebar, puluhan gunung hancur, dan banyak penonton terpengaruh. Dalam sorotan, Huo Zun menyemburkan darah dan terkejut. Juga di bawah pengawasan ketat, Xing Chen juga menyemburkan darah. Boom! Dengan raungan, Xing Chen menghentikan tubuhnya, meski terlalu berat, bergegas lagi. Dan saat tubuhnya berhenti, topeng di wajahnya juga retak, dan wajahnya muncul di depan semua orang. Di tempat, para penonton kuartet secara kolektif melontarkan kata-kata umpatan, seolah-olah mereka melihat gambar yang luar biasa. Ye Chen masih hidup. Apa Ye Xing Chen adalah Ye Chen? Ekspresi terlalu banyak orang menjadi sangat menarik di saat berikutnya. Hari-hari ini, berita kematian Ye Chen penuh dengan antusiasme. Semua orang mengira Ye Chen sudah mati. Sekarang ketika melihat wajah itu lagi, semua orang seperti disambar petir. Ini benar-benar kau Ye Chen. Di atas langit, Huo Zun tersenyum keras. Tidak tahu mengapa, ketika dia melihat wajah Xing Chen, Huo Zun memiliki kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang membuatnya gila. Siapa Huo Zun? Dia adalah putra suci kuil Haus Darah. Dia kalah bertarung di tangan Ye Chen lebih dari sekali di tahun-tahun awalnya. Ketika dia mendengar berita kematian Ye Chen, dia merasa menyesal. Tetapi sekarang kesenangan itu muncul bahwa Ye Chen masih hidup. Ya, di sini Huo Zun mengetahui orang yang dilawannya selama ini adalah Ye Chen, tetapi faktanya tidak ada yang tahu bahwa adalah Xing Chen, tubuh Tao dari Ye Chen. Di sini, Xing Chen menyeka darah dari sudut mulutnya,
dan menggerakkan pedang emas lagi, bersiap untuk bertarung dengan Huo Zun selama 800 ronde lagi. Tentu saja, sebelum pergi, telapak tangan sudah ada di bahunya. Lalu terdengar suara samar, "Aku datang." Ya di sini Ye Chen muncul. Ya di sini Ye Chen